Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Eri Iswandi MA. Kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu pengurus sekaligus anggota IPARI Kota Bukit Tinggi, yang insya Allah kita semua berbahagia dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kemenak yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah berkat kerjasama dan kekompakan, alhamdulillah anggota IPARI Kota Bukit Tinggi hari ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang kami beri nama tajuk Rihlah Ilmiah IPARI Kota Bukit Tinggi. Pak Kemenak dan kawan-kawan semua yang berhadir, bahwa kami laporkan kepada Pak Kemenak bahwa anggota IPARI itu secara realnya 30 orang Pak Kemenak. 30 orang. Hanya saja kalau dibagi 26 orang itu adalah penyuluh agama Islam yang tersebar ke 3 KUA, 10 orang di Kecamatan ADTB, 8 orang di Kecamatan MKS, 8 orang di Kecamatan Bubuk Panjang. Sementara sekitar ada 4 orang lagi, yang 1 orang adalah Bu Yusnila Zaluhu. Beliau hadir Pak, berpartisipasi dalam kegiatan ini. Beliau ditempatkan di kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Sementara yang 3 lagi juga pengurus penyuluh agama Kristen. Beliau juga, yang 3 orang ini ditugaskan oleh Kanwil Provinsi Agama Provinsi Sumatera Barat untuk ditempatkan di wilayah Kota Bukit Tinggi. Jadi semua anggota IPARI itu dan sekaligus menjadi pengurusnya adalah 30 orang. Kemudian kami laporkan juga kepada Bapak bahwa dalam kegiatan ini hadir 25 orang. Jadi yang hadir kegiatan ini Pak 25 orang Pak. Sementara ada 2 orang lagi yang tidak hadir. Pertama, Bu Nel Harus Minarni. Ya. Beliau minta izin, ada urusan keluarga yang sangat penting. Dan betapa Pak Kemenak sangat berapresiasi, sangat menghargai pertemuan kita ini. Terima kasih sekali Pak atas kesediaan Bapak untuk hadir dalam kegiatan ini. Demikian barangkali sambutan sekaligus laporan sebagai Ketua IPARI Kota Bukit Tinggi. Semoga bermanfaat. Kepada Pak Kemenak kami mohonkan nanti untuk memberikan pembinaan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Haji Eri Iswandi MH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus IPARI dan seluruh anggota IPARI yang sudah
melaksanakan rangkaian kegiatan pada hari ini. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Kita bisa melakukan silaturahmi dalam rangka rilah ilmiah, kata Pak Ketua tadi. Ini wujud dari membina kebersamaan dan melaksanakan tugas untuk tugas-tugas yang diembankan oleh negara sebagai pelayan masyarakat pada kita bersama. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh aparatur sipil negara dalam lebih khususnya kepada penyuluh agama. Yang pertama, kemarin kita sempat singgah dan berkonsultasi dengan Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Jayadi dalam diskusi-diskusi kita dengan Direktur bahwa ada persoalan-persoalan ke depan yang dihadapi oleh penyuluh agama yang ini implementasi dari Astacita Presiden Prabowo dan Asta Protas dari Menteri Agama. Jadi tantangan yang sedang dihadapi oleh penyuluh agama itu, yang pertama adalah peningkatan kualitas penyuluh agama. Apa yang dimaksudkan peningkatan kualitas penyuluh agama itu? Oleh Pak Direktur diarahkan penyuluh agama itu kedepannya harus punya visi yang jelas. Visi yang jelas itu mereka harus memposisikan dirinya. Mereka hari ini dengan kondisi seperti ini, 2 tahun ke depan mau apa, kemudian kompetensinya mau seperti apa, kemudian 10 tahun, 20 tahun ke depan dia mau bikin apa yang harus dilakukan. Jadi kompetensi itu harus dimiliki oleh seluruh penyuluh agama dengan baik. Bagi penyuluh agama yang memiliki program, yang memiliki rencana, yang memiliki visi ke depan, tidak bisa dielakkan dengan peningkatan kualitas individunya. Jadi orang akan melihat nanti seorang penyuluh agama itu awal dia jadi penyuluh agama seperti apa. Kemudian 2 tahun kompetensi dirinya dulu. Kompetensi dirinya 2 tahun setelah menjadi penyuluh agama seperti apa. Kemudian 5 tahun setelah penyuluh agama seperti apa. Kemudian sekian puluh tahun jadi penyuluh agama, bagaimana kompetensi dirinya. Maka kompetensi itu akan menjadikan penyuluh agama itu penyuluh yang profesional. Apabila penyuluh agama itu selalu mengasah, selalu meningkatkan, selalu update dan mengupgrade kompetensinya, maka akan tercerminlah bahwa dia untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, dia akan berposisi atau akan seperti apa. Jadi dengan apa mereka meningkatkan kompetensi itu? Banyak faktor yang bisa kita lakukan peningkatan kompetensi.
Yang pertama, bisa saja mengikuti pendidikan formal misalnya. Bagi yang sudah S1 masuk ke S2, bagi yang sudah S2 lanjut ke S3. Apalagi hari ini Bapak dan Ibu, untuk S2, S3 itu nggak susah-susah lagi untuk persyaratan dan izin belajar segala macam, nggak perlu lagi. Yang penting mau saja ASN ini untuk kuliah, menambah ilmunya, menambah kompetensinya, dan itu sudah dibuka ruang. Kalau dulu ngurus izin belajar aja untuk S2 itu susah. Harus diurus ini, diapakan, diproses ini, dan itu keluarnya malah dari sekjen. Tidak bisa di daerah mengeluarkan izin belajar. Persyaratannya sangat ketat. Harus kampusnya berjarak sekian kilo. Harus kampusnya tidak boleh lokal jauh. Harus ini, segala macam. Hari ini tidak lagi. Persyaratan itu sudah dikurangi. Jadi hanya diberikan ruang dan waktu kepada aparatur sipil negara untuk meningkatkan kompetensi melalui peningkatan pendidikan formal atau mungkin dengan kuliah. Satu, melalui peningkatan melalui pendidikan formal. Yang kedua, hari ini sangat banyak diklat yang disediakan oleh Kementerian Agama dan kementerian lainnya itu sifatnya online. Jangan berpikir kalau diklat kita itu kita mau pergi ke balai diklat atau pusdiklat. Tidak lagi seperti itu. Di kantor pun Bapak dan Ibu, saya kadang-kadang tidak dapat informasi ketika pegawai saya itu sedang diklat. Tapi setelah selesai diklat, mereka melapor, Pak, alhamdulillah diklat yang seminggu kemarin saya sudah ikut secara online dan ini hasilnya, dan alhamdulillah Pak dapat predikat atau bertambah wawasan kami, bertambah ilmu kami tentang ini. Jadi diklat secara terbuka tidak menutup kemungkinan penyuluh agama juga mencari informasi masuk dalam link dari Kementerian Agama untuk peningkatan kompetensi. Kalau ilmu kita tidak kita tambah, ilmu kita tidak kita perbaharui, ilmu kita tidak kita upgrade dan update, maka risikonya suatu hari nanti kita akan ketinggalan informasi, kita akan ketinggalan zaman. Ke depan Bapak dan Ibu yang berbahagia, penguatan fungsi penyuluh itu untuk ditempatkan di KUA dan menjadi kepala KUA sudah diberikan angin segar oleh direktur kami dialog kemarin. Dan kalau memang kompetensinya bagus, manajemennya bagus, manajerialnya bagus, dan keilmuannya, sumber daya manusianya bagus, dan memiliki kompetensi yang baik untuk menjadi pemimpin, maka tidak menutup kemungkinan penyuluh juga akan menjadi seorang kepala KUA, atau penyuluh juga akan menjadi pejabat di level yang lebih tinggi dari itu. Maka kepada penyuluh agama hari ini pilihannya adalah bahwa kita harus meningkatkan kompetensi diri kita sebelum kita menentukan ke depan mau posisi atau kondisi kita seperti apa. Bersiap saja, perbaiki terus kompetensi diri kita. Nah, seperti ini juga Pak Ketua, forum-forum yang seperti ini saya kira karena kita fungsional, manfaatkan forum fungsional pertemuan ini untuk dijadikan ruang atau kesempatan untuk peningkatan untuk pengisi capaian kinerja. Misalnya
Setiap bulan itu harus ada yang menjadi narasumber dari antara kita. Bikin 1-2 makalah ilmiahnya. Kita presentasikan, kita diskusikan. Ayo, ini akan menjadi bahan untuk Bapak dan Ibu melakukan capaian kinerja, dan tulisan ilmiah yang didiskusikan, yang diberikan masukan, yang dipresentasikan, yang diseminarkan akan menjadi kredit point bagi Bapak dan Ibu ke depannya. Karena kita menjadikan poin itu